Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Di puncak bukit nampak belasan sosok sedang berkumpul. Beberapa suara jeritan kematian tiba-tiba muncul di hutan yang sunyi ketika suara mayat jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian sekelompok sosok manusia muncul dari hutan lebat sebelum mendarat di tanah kosong. Mereka berlutut di depan Xiaoyan seraya berkata, "Ketua, orang-orang yang mengikuti lebih dekat di belakang kita sudah kami bunuh." Xiaoyan membuka matanya setelah mendengar itu, wajahnya sedikit mengangguk sebelum tersenyum seraya berbicara. "Tetua pertama, seberapa jauh lagi kita tiba di Akademi Jianan?" "Jika tidak ada masalah, kita mungkin bisa mencapainya 2 hari lagi," kata Suqian. "Meskipun orang-orang yang mengejar kita cukup terampil, orang yang sama kuat seperti Han Peng belum juga muncul," kata Xiaoyi dengan lembut berbicara. "Orang tua itu tidak akan mudah menyerah. Dia pasti menginginkan harta itu," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya. Kilatan dingin melintas di matanya saat tatapannya tertuju pada pria besar yang dengan hati-hati sedang mengawasi sekitarnya. "Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Big Yao, kamu harus memimpin ahli dari gerbang Xiao untuk menjaga di belakang kita. Jika ada yang mendekat, serang saja. Tapi mundurlah jika kamu bertemu musuh yang tidak bisa kamu kalahkan," kata Xiaoyan. "Baik, Ketua," kata Big Yao menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Xiaoyan bertukar pandang dengan Suqian dan lainnya setelah memberikan perintah. Mereka dengan sigap bangkit dan menyapu hutan sekitarnya. Setelah itu mereka dengan cepat bergegas keluar dari hutan. Di malam hari di hutan pegunungan yang luas nampak Xiaoyan dan lainnya mulai duduk dengan kaki bersilang satu demi satu. Jelas mereka telah mengalami pertempuran yang cukup sengit di sepanjang jalan. Tatapan Xiaoyan menyapu orang-orang yang agak lelah saat dia duduk di samping api. Dia sedikit tersenyum dan menjentikan jarinya. Lebih dari 10 butir pil obat terbang keluar dan berhenti di depan tatapan tertegun semua orang. "Beberapa hari terakhir ini sangat sulit bagi semua orang, makanlah pil obat itu," kata Xiaoyan. Kegembiraan segera melonjak di mata Big Yao dan lainnya. Setelah mendengar itu, mereka buru-buru mengambil pil obat dan membungkuk ke Xiaoyan. Mereka semua menyadari status Xiaoyan sebagai alkemis, dan jelas memahami bahwa pil obat di tangan mereka itu pasti tidak biasa. Xiaoyan tersenyum, dia bertukar pandang dengan Suqian dan Xiaoyi setelah melihat semua orang menelan pil obat. "Kita akan kembali ke Akademi Jianan besok," kata Xiaoyan. Jarinya dengan lembut menyentuh cincin penyimpanannya saat dia dengan lembut bergumam, "Beberapa hari ini benar-benar membuat orang tegang. Bahkan tulang-tulang tuaku ini agak tidak mampu bertahan," kata Suqian seraya merenggangkan pinggangnya dengan malas. "Kamu harus menjaga mereka. Aku akan menemukan tempat yang tenang untuk mempelajari teknik pedang yang baru ini," kata Xiaoyan seraya menoleh ke arah Xiaoyi. Xiaoyan berjalan melalui hutan gelap untuk beberapa waktu sebelum aliran air kecil yang jernih muncul di depannya. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di atas batu besar di samping sungai kecil. Setelah menyapu pandangannya sekali, dia akhirnya duduk bersila. Dia mengayunkan tangannya dan gulungan teknik pedang 6 dojun muncul di tangannya. Xiaoyan dengan lembut menghirup udara dingin saat dia perlahan membuka gulungan itu. Perhatiannya secara bertahap mulai terfokus. Waktu terus bergulir di malam yang gelap saat Xiaoyan mempertahankan posturnya selama hampir 1 jam. Baru setelah itu cahaya aneh tiba-tiba muncul dari cincin penyimpanannya, dan kotak giok tiba-tiba menembak ke langit. Lapisan energi yang agak ilusi mengelilingi kotak giok yang melarikan diri dari cincin penyimpanan. Energi ilusi sedikit bergoyang, dalam waktu singkat berubah menjadi sosok tua. "Kepala Xiao, terima kasih telah mengantarku sepanjang jalan. Aku akan pergi," kata sosok tua yang baru saja muncul dan menertawakan Xiaoyan di atas batu besar dengan cara yang aneh. Tubuh ilusi sosok tua itu mencengkram kotak giok dan melesat ke arah hutan yang gelap. Kecepatan sosok tua itu sangat cepat. Dalam beberapa kilatan, sosok yang gesit dan bergerak itu telah berada di dekat hutan gelap. Namun suara samar terdengar di belakangnya tepat saat dia hendak menyerbu ke dalam hutan. "Yingsan tua, jangan harap kamu bisa berhasil keluar." Yingsan tiba-tiba menegang saat mendengar suara itu, namun ia pulih dengan cepat dan tanpa berbalik dia terus menuju hutan gelap. Yingsan baru saja akan memasuki hutan ketika beberapa angin tebal yang tajam melesat ke arah tenggorokannya. Serangan mendadak itu membuat Yingsan tertegun. Ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi saat teriakan pelan keluar dari mulutnya, menyebabkan angin tajam terbang melewati bahunya. "Siapa itu?" teriak Yingsan dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya, segera 5 angin kencang meluncur dari cakarnya hingga menghancurkan beberapa pohon besar di sekitarnya. Wajah Yingsan segera berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja akan mundur ketika Xiaoyi berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat.
dan kabut abu-abu beracun nampak menyebar. Yingsan merasakan sesuatu sebelum kabut abu bersentuhan dengan tubuhnya. Dia bisa melihat bahwa kabut itu mengandung racun yang mematikan dan segera melambaikan tangannya. Angin kencang bertiup menghilangkan kabut. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Yingsan baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat Suqian melayang di langit. Taktik kamu cukup bagus, mampu menyembunyikan kekuatan spiritual dalam harta itu, bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya, kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di belakang Yingsan. Tak lama kemudian Xiaoyi muncul di langit dan menutup jalan mundur Yingsan. Ying tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiaoyan bukan seorang alkemis dan memiliki kekuatan spiritual, kemungkinan dia tidak akan merasakan jiwamu yang bersembunyi di dalam harta itu, kata Suqian tersenyum saat dia mengamati Yingsan. Jika kamu sudah tahu dari awal, kenapa kamu tidak bertindak? Kata Yingsan tersenyum dingin. Ada banyak orang yang mengejar selama 2 hari ini, karena itu saya menunggu waktu yang tepat, kata Xiaoyan. Jadi itu alasannya mengapa kamu pergi sendirian dan menungguku muncul, kata Yingsan. Wajahnya nampak berkedut, dia tidak berharap jatuh pada rencana Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, tatapannya menyapu tubuh ilusi Yingsan dan tertawa samar. Tuan Yingsan, tolong kembalikan harta itu. Meskipun kamu saat ini hanya tubuh spiritual, namun jika jiwamu hari ini hancur oleh kami, kemungkinan tubuh fisikmu akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Selain itu, aku bahkan bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya, kata Xiaoyan tersenyum seraya menatap tubuh ilusi Yingsan. Bocah, apa kau kira aku takut? Jika mau, aku bisa menghancurkan harta ini. Aku akan lihat apa yang dapat kau lakukan, kata Yingsan tersenyum dingin. Tubuh spiritual yang kamu gunakan tidak bisa jauh dari tubuh aslimu. Itu berarti tubuh aslimu tidak jauh dari sini dan ada di sana, bukan? Kata Xiaoyan menyipitkan matanya seraya menunjuk ke arah utara hutan. Ekspresi Yingsan tanpa sadar berubah saat dia melihat ke arah Xiaoyan menunjuk. Jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Tuan Yingsan, aku menghargaimu sebagai senior dari wilayah Sudut Hitam. Selama kamu mengembalikan harta itu, aku jamin kamu akan bisa pergi tanpa menderita kerugian sedikitpun, kata Xiaoyan. Ekspresi Yingsan yang berubah menjadi sedikit lebih baik di bawah sikap Xiaoyan. Tatapannya perlahan beralih ke Suqian dan Xiaoyi yang menatapnya dengan niat buruk. Bahkan dalam kondisi puncaknya akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua dojong itu. Sepertinya wilayah Sudut Hitam adalah dunia kaum muda. Lupakan, anggap dirimu menang. Harta itu akan kuberikan padamu, kata Yingsan ragu sejenak sebelum melemparkan kotak giok kepada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum sebelum kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok dan membuatnya melayang di depannya. Meski kamu mendapatkan harta itu, kemungkinan kamu akan kesulitan mengetahui keberadaan tentang hati bodhisatwa, kata Yingsan mengerutkan keningnya. Tujuanku bukanlah hati bodhisatwa yang tidak terjangkau, tapi sebaliknya adalah harta ini, kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyi nampak terkejut saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya. Dia jelas tahu banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, dan bahkan rela menjadi musuh dengan orang tua yang memiliki kekuatan yang menakutkan ini. Kata-katamu terdengar bagus, tidak disangka harta itu akan berakhir di tanganmu, kata Yingsan. Tubuh spiritualnya bergetar, sesaat kemudian dia benar-benar menghilang. Xiaoyi dan Suqian menghela napas lega setelah mereka melihat Yingsan menyerahkan harta itu. Mereka bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Kita akhirnya membuat orang tua itu menyerah, kata Suqian tanpa sadar tersenyum. Rubah tua itu tidak semudah itu, kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tersenyum aneh. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan api bening muncul dari jarinya sebelum membakar kotak giok menjadi abu, menyisakan air liur transformasi tubuh bodhisatwa yang seperti kehidupan perlahan bergoyang. Setelah itu api hati muncul dan perlahan-lahan membungkus harta itu yang tampaknya mengeluarkan suara tangisan yang menyedihkan. Yingsan tiba-tiba memuntahkan darah saat Xiaoyan membungkus harta itu yang telah menghapus jejak douqinya. Dia mengangkat kepalanya dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiaoyan. Sangat bagus, bocah yang sangat berhati-hati, aku akan mengingatmu, gumam Yingsan dengan dingin. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar setelah kelompok Xiaoyan tiba di kota kecil. Lebih dari 10 sosok manusia dengan douqi kuat bergegas keluar dari kota kecil dan muncul di depan kelompok Xiaoyan dalam sekejap mata. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika tidak, aku akan memimpin orang ke wilayah Sudut Hitam untuk mencarimu, kata Hugan yang muncul bersama 10 tetua lainnya. Hugan, kenapa kamu masih begitu pemarah? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas dojong. Apa hubungannya naik ke kelas dojong dengan amarah? Kata Hugan.
Tatapannya segera berhenti pada Xiaoyan dan mengamatinya sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya. Sungguh tak disangka, kamu yang dulu seorang dadusi kini sudah menjadi seorang dohuang. Kecepatan pelatihan itu kemungkinan kecil ada orang yang bisa melampauimu bahkan di Akademi Jianan, kata Hugan. Salam tetua Hugan, kata Xiaoyan seraya menangkupkan tangannya ke arah Hugan. Mengapa kamu begitu sopan? Dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan, kata Hugan tersenyum seraya membelai jenggotnya. Dia kemudian menoleh ke selompok orang di atas atap sebelum berteriak dengan keras. Para siswa, ini adalah kepala gerbang PAN, bernama Xiaoyan, dari Akademi Dalam yang sering kalian semua sebutkan. Dia adalah seorang dohuang. Apa kalian semua tahu kalau dia juga adalah kepala gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua. Setiap kali kalian akan pergi ke wilayah sudut hitam untuk berlatih. Semua orang di atas atap terkejut saat mendengar suara Hugan. Kilatan kuat tiba-tiba muncul dari mata mereka saat tatapan mereka dengan hati-hati menimbang Xiaoyan. Percakapan pribadi segera menyebar. Tidak disangka senior Xiaoyan telah menjadi dohuang di usia yang begitu muda. Dia memang layak menjadi pendiri gerbang PAN. Saat ini gerbang PAN adalah faksi terkuat di Akademi Jianan. Lebih dari 30 tempat di 50 peringkat kuat teratas Akademi Dalam adalah milik anggota gerbang PAN. Selain itu, bahkan beberapa tetua memegang posisi di gerbang PAN. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak ada satupun golongan yang bisa melampauinya bahkan sekarang. Xiaoyan selama bertahun-tahun sejak berdirinya Akademi Jianan, hanya ada sedikit orang yang mencapai rasa hormat seperti itu di tempat ini. Ketika kamu tiba di Akademi Jianan saat itu, aku telah merasakan bahwa kamu bukanlah orang biasa. Tampaknya penglihatanku masih tajam sebelumnya. Orang tua, berhentilah mencoba menyombongkan diri, kata Suqian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Perintahkan unit penegakan hukum untuk memperketat pertahanan kita selama periode waktu ini, kata Suqian. Perintah itu sudah lama diberikan, daya pikat harta itu memang benar-benar luar biasa, kata Hugan menganggukkan kepalanya. Matanya tiba-tiba melihat Xiaoye di samping Xiaoyan. Aura samar yang merembes keluar dari tubuh Xiaoye menyebabkan dia merasa agak tertekan. Perasaan semacam itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari Suqian. Namun kali ini jauh lebih kuat. Karena itu dia segera tersenyum saat dia bertanya dengan pelan. Dia adalah dokter peri kecil, temanku, kata Xiaoyan tersenyum. Hugan terkejut saat mendengar itu dan segera tersenyum getir sebelum menghela napas. Kamu memang bukan lagi anak kecil yang lembut saat itu. Bahkan orang-orang di sekitarmu bukanlah orang biasa, kata Hugan menghela napas sebelum akhirnya membubarkan para siswa dan memimpin semua orang meninggalkan tempat itu. Di Akademi Dalam nampak Xiaoyan perlahan berjalan di jalan yang luas. Di sepanjang jalan dia bertanya secara acak kepada siswa yang ia temui dan menanyakan tentang lokasi gerbang PAN sebelum berbalik dan pergi. Orang itu apakah dia orang baru? Dia sebenarnya tidak mengetahui lokasi markas gerbang PAN, kata siswa itu dengan lembut bergumam saat dia melihat punggung Xiaoyan menjauh. Xiaoyan akhirnya muncul di luar markas gerbang PAN. Dia berhenti dan melihat villa yang menempati tanah yang sangat luas. Dia berdecak kagum di dalam hatinya sebelum dia masuk ke rumah yang sangat besar. Matanya menatap keempat pria yang memiliki aura kuat dan tampak dingin dan tegas berjaga di pintu masuk. Cahaya perak berkedip dan dia melesat masuk ke dalam dengan cara seperti kilat tanpa ada yang menyadarinya. Xiaoyan sekali lagi merasakan lapangan luas saat dia berjalan berkeliling. Pandangannya beralih saat suara sorakan terdengar di tempat itu. Dia tanpa sadar tersenyum dan terus berjalan mendekati kerumunan besar. Di panggung tinggi seorang wanita berpakaian biru sedang duduk bersila. Penampilan wanita itu terlihat dingin namun sangat cantik. Tubuhnya yang indah dan proporsional memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat yang menyebabkan seseorang menjadi tertarik. Pada saat ini nyala api di dalam kuali obat berputar dengan cepat dan aroma obat yang samar sedang dipancarkan di depan wanita cantik itu. Jelas dia adalah seorang alkemis. Tatapan Xiaoyan mengungkapkan beberapa kejutan saat menyapu bagian dalam kuali obat. Dia dengan lembut mengendus dan keterkejutan di matanya semakin padat. Itu sebenarnya adalah pil obat tingkat 4. Tidak disangka wanita muda itu mampu melakukannya, pikir Xiaoyan. Gelombang aroma obat yang berulang kali menyebar menyebabkan orang di sekitarnya berulang kali menelan air liur mereka. Beberapa percakapan lembut muncul di tempat itu. Keterampilan pemurnian obat senior Xinlan benar-benar luar biasa. Mampu memperbaiki pil obat tingkat 4 pada usia seperti itu, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Benar, siapapun yang akan menikahinya di masa depan tidak perlu khawatir tidak memiliki pil obat untuk dimakan. Kamu sedang melamun lagi. Senior Xinlan telah menetapkan seleranya sangat tinggi. Pada dasarnya, tidak ada pria di Akademi Dalam ini yang bisa menangkap tatapan tajamnya. Selain itu, dia mengatakan bahwa satu-satunya syarat untuk pergi bersamanya adalah melampaui dia dalam keterampilan penyulingan obat. Di Akademi Dalam ini, selain beberapa tetua instruktur, siapa lagi yang bisa mengungguli dia? Siapa bilang tidak ada yang mengungguli dia?
Saat itu ketua kami menyempurnakan pil obat tingkat 5 saat dia bersaing dalam penyempurnaan obat melawan orang lain di Akademi Dalam saat itu. Menjauhlah dariku, ketua telah meninggalkan Akademi Dalam selama 2 tahun, bagaimana itu bisa dihitung? Xiaoyan merasa agak lucu saat mendengar percakapan di sekitarnya, sepertinya dia benar-benar menjadi sosok legendaris. Sementara Xiaoyan diam-diam merasakan lucu, wanita itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang indah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan pil obat terbang keluar dari kuali obat sebelum mendarat di tangannya. Mereka yang berada di bawah panggung segera mengeluarkan suara sorakan setelah melihat penyempurnaan pil obat berhasil. Banyak suara menjilat dikirim ke wanita cantik itu, namun kata-kata itu tampaknya tidak berpengaruh apapun padanya. Matanya yang cantik menyapu sekali dan mereka yang berteriak segera menutup mulut mereka. Sayang sekali, kata Xiaoyan tiba-tiba berbicara dengan keras saat tatapannya menyapu pil obat di tangan wanita itu dan sedikit menggelengkan kepalanya. Suasana menjadi sedikit sunyi saat suaranya terdengar. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut hanya untuk melihat. Sepasang mata Xinlan yang tajam menatapnya dengan acuh tak acuh saat suaranya yang dingin perlahan terdengar. Katakan padaku apa yang perlu disayangkan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.